Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana, yassir lana umurana wa umural muslimin, wa ahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Walau tazakkara al-musalli qabla intisabihi, jikalau ingat oleh orang yang solat. Kapan dia ingat? Qabla intisabihi, sebelum berdiri lurusnya orang solat. Dalam kasus lupa tasawuf awal. Ada litasyahudi, nisya kembali ia orang solat untuk membaca tasyahud. Alladzi nasiyahu, yang merupakan ia akannya tasyahud. Kenapa dia boleh kembali? Li'annahu lam yaltabis bi fardin, karena sesungguhnya orang solat itu belum melakukan ia dengan fardu. Wa isjudu, dan sujud ia orang solat in kana sara ilal qiyami aqra, jika ada ia orang solat itu jadi ia kepada berdiri itu lebih dekat minhu, darinya orang solat kepada duduk. Kenapa sunnah sujud sahwi? Ditaghyirihi nazmas salah, karena merubahnya orang solat akan susunan solat. Kenapa susunan solatnya berubah? Bisababiyah bima fa'ala, dengan sesuatu yang telah dia lakukan akannya, yakni berdiri hampir mendekati lurus. Bi khilafi ma, dengan sebalik sesuatu, idza kana, apabila ada ia orang solat keduduk itu lebih dekat, atau karena nisbatu ilaihima ala sawa, adalah nisbahnya orang solat kepada keduanya, duduk atau berdiri di atas sama, fala yasjudu, maka dia tidak boleh sujud sahwi. Likillati ma fa'ala, karena sedikit sesuatu yang telah ia lakukan akannya ketika itu. Titik. Dalam permasalahan tertinggal tasawur awal itu ada beberapa tasawur. Tasawur pertama, tidak boleh kembali duduk tasawur awal, yaitu ketika dia sudah berdiri lurus. Tasawur kedua, dia boleh kembali untuk tasawur awal. Yang kedua ini dibagi dua kembali. Ketika dia kembali untuk tasawur awal, ada yang dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, ada kondisi yang dia tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Ada kondisi yang dia dianjurkan sujud sahwi, ada yang tidak dianjurkan sujud sahwi. Kondisi yang dianjurkan untuk sujud sahwi adalah kalau ketika dia berada pada posisi ke arah berdiri lebih dekat daripada arah duduk. Ke arah berdiri lebih dekat daripada arah duduk. Tapi apabila sebaliknya ke arah duduk lebih dekat atau sama jarak antara duduk dan berdiri,
maka tidak perlu sujud sahwi karena tindakannya tidaklah terlalu banyak. Allah, dapat misal. Coba praktek. Satu, enggak boleh kembali duduk antar dosa kalau posisi lurus. Dua, dekat ke berdiri. Tiga, dekat ke duduk. Empat, di tengah-tengah. Ya, ya. Bagaimana yang terpahami dekat ke berdiri? Ya, di depan sana. Sana nanti enggak muat. Di sujud kedua, rakaat kedua, posisinya langsung saja. Sujud kedua rakaat. Iya, itu pas arah kiblatnya. Lupa tasawuf awal, beri posisi dasar lurus. Nah, yang kedua dekat ke berdiri. Sampai mana dia enggak dekat ke berdiri? Tapi belum berdiri lurus. Oke. Itu dekat berdiri. Dekat penduduk. Tengah-tengah. Nah, praktik. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tapi karena ditulis jadi tebal dia, susah dipahami. Nah, dasar hukumnya berpijak kepada ziyadah. Ketika seseorang ketinggalan sujud, ketinggalan tasyahud awal, kalau dalam proses kembalinya itu ada ziyadah rukun, maka dia sunnah sujud sahwi. Kalau tidak ada ziyadah rukun, maka tidak sunnah sujud sahwi. Ketika lebih dekat ke berdiri, itu menunjukkan bahasanya dia telah ziyadah rukun-rukun. Titik. Falau nahada amdan min ghairi tasyahudin fa'ada batalat salatuhu. Jikalau bangkit ia seseorang hakadan, dia sengaja. Bangkit ia seseorang hakadan, sengaja meninggalkan tasyahud awal. Min ghairi tasyahudin, dari tanpa tasyahud, lalu dia kembali, maka batallah solatnya. In kana fi ma nahada ilal qiyami aqrabu minal qun. Jika ada ia seseorang pada kejadian fi ma nahada, pada kejadian yang ia bangkit, ilal qiyami aqrab, kepada berdiri lebih dekat daripada duduk. Bi khilafi ma, dengan sebalik sesuatu, sebalik kejadian, idza kana ilal qu'udi aqrab, apabila dia ke duduk lebih dekat, atau kana nisbatu ilaihima, atau adalah nisbahnya seseorang kepada keduanya, berdiri dan duduk dalam keadaan sama, maka tidak batal solatnya. Apa bedanya dengan pembahasan tadi? Hah? Sengaja. Tapi hukumnya apa? Mana letak beda hukum? Di mana letak perbedaan hukum antara orang sengaja meninggalkan tasyahud awal dengan orang yang lupa meninggalkan tasyahud awal? Allahumma inni as'aluka khairan fiha khairan ma ursilat biha wa a'udzu bika min syarriha syarri ma
biha syarri ma ursilat bih. Naufal. Ismail. Sama saja? Ada perbedaan? Dalam kasus lupa, kembali ke tasyahud awal batal salat kalau lurus. Dalam kasus sengaja, kembali ke tasyahud awal batal salat kalau aqrab ila qiyam. Kalau sudah dekat ke berdiri, itu kembali turun ke bawah batal salat kalau kasus sengaja. Yang kasus seperti itu dalam bab lupa masih boleh kembali dan dituntut sujud sahwi. Sementara dalam kasus lupa, kalau kita boleh kembali dan tidak perlu sujud sahwi, nah di kasus sengaja boleh kembali dan pakai sujud sahwi tidak. Nah, boleh kembali pakai sujud sahwi enggak? Tidak disebutkan, sepertinya tidak. Wasammala as-surataini qawlu rawdah ka asliha wasyamila, dan mencakup akan dua kejadian tersebut oleh qaul rawdah sama dengan asalnya rawdah. Apa qaul rawdah? Wa in ada qabla ma sara ila qiyam aqrab, jika kembali ia seseorang sebelum kondisi yang jadi ia seseorang kepada berdiri lebih dekat. Jika kembali ia seorang kepada kondisi yang jadi ia kepada berdiri itu lebih dekat. Itu redaksi rawdah. Nah, redaksi rawdah ini memiliki pemahaman kalau seseorang kembali bikhilafi ma, dengan sebalik kejadian apabila dia kepada duduk lebih dekat atau nisbah keduanya sama, ala sawa. Bahasa yang dua kata tersebut, rawdah cukup satu kata dengan bahasanya wa in ada, jika kembali ia sebelum kepada berdiri lebih dekat. Nah, sebelum kepada berdiri lebih dekat ada berapa kondisi? Dua, keduduk lebih dekat atau sama. Jadi dua peribahasa cukup dengan satu kalimat oleh rawdah. Walau nasiyah kunutan, perbandingan kunut ini sama dengan perbandingan tasyahud awal, cuman perbedaannya satu naik, yang satu turun. Jikalau lupa ia seseorang akan kunut, fazakaru fi sujudi, lalu mengingat ia seseorang akannya kunut, di dalam sujudnya, lam ya'ud lahu, niscaya tidak kembali ia seorang kepadanya kunut, litalabbusihi bi fardin, karena telah melakukannya seseorang dengan fardu, au qablahu, atau ingat sebelumnya sujud, ada niscaya kembali ia seseorang,
li adamit talabbusi bih, karena belum melaksanakan dengannya fardu. Wa sajada lisahwi, sujud ia seseorang untuk sahwi karena lupa. In balagha haddar raki', jika telah sampai ia seseorang ke batasan orang ruku', bihuwiyi, pada saat turunnya seseorang, li ziyadatihi. Kenapa sunnah sujud? Karena menambahnya seseorang rukuban. Rukuban atau rukunan? Ruknan atau rukuban? Li ziyadatihi rukuban. Rukuan. Kita antar rukuban juga. Senasib seperjuangan. Li ziyadatihi, karena menambahnya seorang ruku'an, akan ruku'. Bi khilafi ma, dengan sebalik sesuatu, idza lam yablughu, apabila belum sampai ya seorang kepadanya batas ruku'. Fala yasjudu, maka tidak sujud ya seseorang. Titik. Nah, semua kasus yang ada pada tasawuf awal berlaku pada kunut. Kalau kita kembangkan seperti tadi, kalau seseorang sengaja meninggalkan kunut, lalu dia kembali ke kunut, maka salatnya batal apabila dia sudah sampai ke batas ruku atau lebih jauh dari itu. Tapi apabila dia sengaja meninggalkan kunut dan dia belum sampai ke batas ruku dan dia kembali, maka salatnya tidak batal. Persis, nggak ada bedanya. Titik. Walau syakka fi tarki ba'din, jikalau ragu ia seseorang dalam meninggalkan sunat ab'ad. Ba'din artinya sunat ab'ad. Bil makna sabiq, ba'din dengan makna yang telah terdahulu. Ba'din dengan makna yang telah terdahulu. Mana contohnya sunat ab'ad? Kal kunuti, seperti kunut. Sajada, yang saya sujud yang seseorang, dia ragu apakah tadi saya ada kunut atau tidak, ada tidak atau tidak, maka dia akan sujud. Kenapa sujud? Al aslu al adam, li'anna al asla adamu fi'li, karena hukum asal tidak melakukannya kunut. Awirtika binahin, atau ragu ia seseorang dalam mengerjakan perkara yang dilarang. Nahyin bermakna manhiyin, perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang yujbaru bisujud, yang perlu ditambal yang sujud. Perkara yang dilarang yang perlu ditambal dengan sujud. Kita ulang kembali biar lengket. Abu Bakar, apa ketentuan melakukan perkara yang dilarang yang perlu ditambal dan sujud? Itu contohnya. Ketentuan standarisasi pelanggaran yang perlu pakai sujud sahwi. Sengajanya batal, lupanya tidak batal. Nah, musannaf pengen bilang yang itu tapi terlalu panjang, maka beliau ringkas saja sekalian bisa jadi ujian. Nah, di pertanyaan. Nah, jikalau seseorang ragu melakukan perkara yang dilarang, perkara dilarang yang mana? Yang ditambal yang sujud. Lupanya tidak membatalkan, sengajanya membatalkan. Kakalamin qalilin nasiyan, seperti berbicara sedikit akad dan lupa. Fala yasjudu, maka tidak sujud ia seseorang dengan kaidah asal yang sama. Li'annal asla ada murtikabi, karena hukum asal tidak melakukannya perkara yang dilarang. Al-aslu al-adam. Jadi untuk dua kasus di atas, al-aslu al-adam.
saya ada tasahud tadi atau enggak ya? Ada tasahud ada enggak ya? Hukum asal tidak. Berarti Anda tidak tasahud. Kalau tidak tasahud, sunnah sujud sahwi. Tadi keluar suara enggak ya waktu tertawa? Keluar suara enggak waktu tertawa? Hukum asal tidak keluar. Jadi kalau tidak keluar, tidak perlu sujud. Walau syakka fi sahwi bil awali au bisani sajada litayakkuni muqtadihi. Jikalau ragu ia seseorang hal sahawa fi'il madinya harus sahah. Sahuhu mutada. Walau syakka hal sahu bil awali aw bisani, jikalau ragu ya seseorang apakah lupanya dengan yang pertama ataukah lupanya dengan yang kedua, sajada nisa sujud ya seseorang karena yakin yang menuntutnya sujud. Nah, itu boleh untuk hidangan siang. Jikalau ragu ya seseorang apakah lupanya seseorang dengan yang pertama ataukah lupanya dengan yang kedua, nisa sujud ya seseorang karena yakin yang menuntutnya sujud. Fathul Mu'in susah diringkas karena panjang bahasanya. Mahali susah diuraikan karena terlalu pendek bahasanya. Yakin lupa. Lupa yang pertama. Apa dulu yang pertama itu? Mana yang pertama? Tarki ba'at. Mana yang kedua? Itilka bumanhi. Jadi ketika dia tasawuf awal, selesai dia baca tasawuf awal, ini karena dia rutin hari-hari dia lupa. Kadang-kadang meninggalkan yang ba'at, kadang-kadang melakukan yang dilarang. Besok tertinggal yang ba'at, tertinggal yang dilarang. Jadi sholatnya berpindah antara dua itu aja kondisinya. Kalau enggak meninggal melakukan larangan, meninggalkan yang dianjurkan. Di suatu saat dia melakukan ibadah sholat, dia ragu, lupa saya hari ini yang mana ya? Apakah meninggalkan yang diperintahkan atau ngerjain yang dilarang? Karena pasti sholatnya nggak lepas daripada dua kejadian itu. Nah, kalau itu kondisinya sujud saja. Kenapa sujud saja? Karena ada yang diyakini. Apa yang meyakini? Lupa. Lupa itulah yang menuntut dia sujud. Anda kan lupa kan? Ya sudah sujud saja, kan lupa itu yang untuk sujud. Nama aja sujud lupa. Ada juga kejadian begitu. Ini kayak agak fokus ya sholatnya. Banyak problemnya. Walau syakka fi tarki mandub fil jumlah, jikalau ragu ya seseorang dalam hal meninggalkan perkara yang dianjurkan secara umum, la yasjudu, nisa tidak sujud ya seseorang, li'anna matruka qad la yaqtadihi. Kadang-kadang karena sesungguhnya yang ditinggalkan kadang-kadang tidak menuntut ia akannya sujud. Misal dia tertinggal selawat di tasawuf awal. Dia tertinggal selawat di tasawuf awal. Kemudian dia tahu itu. Lalu dia baca tasawuf akhir. Ketika tasawuf akhir, dia bertanya-tanya dalam hatinya, tertinggal selawat itu apakah perlu sujud sahwi atau enggak ya? Coba ingat-ingat dia, enggak ingat juga. Nah, kalau itu kondisinya enggak usah sujud.
Nah, dia yakin ada yang tertinggal, tapi ragu apakah yang tertinggal ini menuntut sujud sahwi atau tidak. Dia yakin ada tertinggal perkara yang dianjurkan, atau yakin melakukan perkara yang dilarang, hanya saja dia ragu apakah tindakannya itu menuntut dia sujud atau tidak. Nah, ragu dia, apakah pelanggaran seperti ini perlu sujud atau tidak? Apakah meninggalkan anjuran ini perlu sujud atau tidak? Maka diberikanlah hukum supaya mudah dipahami, tidak, nggak perlu sujud kalau ragu tentang hal itu. Kenapa? Karena yang ditinggalkan itu kadang-kadang tidak menuntut sujud. Nah, kalau kadang-kadang tidak menuntut sujud, kamu sujud, berarti kamu ziyadah rukun, batal sholat. Tapi kalau sekiranya itu menuntut sujud dan kamu tidak sujud, sholat tidak batal, sholat tetap sah. Nah, jadi dikasih patokan hukum oleh para ulama. Kalau kita ragu-ragu mana, dia yakin tinggal surah, cuma dia bingung surah ini abad atau enggak ya, abad atau enggak ya. Dia hafal abad kata 5, kemudian ada tambahan pada imamnya 6, jadinya 6 ini surah. Karena baru belajar. Nah, kalau baru belajar bagaimana tahu di hukum ini? Dikasih kata kunci. Nah, untuk menyelamatkan dari semua problem. Kalau kita ragu meninggalkan, kalau kita yakin meninggalkan perkara sunnah tapi kita ragu apakah ini berujung dengan sujud sahwi atau tidak, kata Imam Jalaluddin As-Sayuti, la yasjud. Dia nggak perlu sujud. Karena yang ditinggalkan itu bisa saja tidak menuntut sujud. Walau saha bima yubjaru bis sujud. Jikalau lupa ia seseorang dengan sesuatu yang ditambal dengan sujud, misalnya kunut, dia lupa kunut. Wasyakka hal saja aula, dan ragu ya seseorang apakah dia sudah sujud atau belum. Pertanyaannya, kenapa mesti ragu? Kan baru saja kamu lakukan. Pokoknya begitu kejadiannya. Nah, dia ragu apakah dia sudah sujud atau belum. Fal yasjud, sujud lagi. Kaidahnya sama, al aslu adam. Dan al asla adamus sujud. Karena hukum asal tidak sujud. Jadi kaidah usul itu memudahkan kita menjawab kasus fikih. Kaidah usul bagi ulama dulu melahirkan hukum fikih. Kaidah usul bagi kita memudahkan mengingat kasus fikih. Nah, kan perlu juga dia hafal kaidah usul. Dia nggak banyak, cuman 40 saja. Walau syakka, jikalau ragu ya seseorang, tarot dada, ragu ya seseorang, as-salat salasan am arba'an, apakah dia telah solat 3 rakaat atau sudah 4? Ata birakati, niscaya menambah ia seseorang yang 1 rakaat. Karena hukum asal adamu fi'liha, al aslu adam. Hukum asal belum melakukannya 1 rakaat. Wasajadah, dan sujud ia seseorang. Kenapa perlu sujud? Litaraddud, karena dia ragu-ragu fi ziyadatiha, dalam menambahnya 1 rakaat. Ragu apakah ini rakaat keempat atau kelima. Wala yarji'u fi fi'liha illa dhannih, tidak boleh merujuk ia seseorang, tidak boleh menjadikan alasan ia seseorang melakukannya fi fi'liha, di dalam melakukannya penambahan kepada dugaannya seseorang. Enggak boleh seseorang merujuk dalam melakukannya penambahan kepada zonnya. Artinya ketika dia ragu-ragu berada pada posisi antara duduk atau mau naik ke rakaat berikutnya, posisinya antara duduk untuk tasyahud akhir atau mau naik ke rakaat berikutnya,
Pada saat itu dia ragu, apakah ini rakaat keempat atau ketiga. Kemudian dia coba-coba berfikir, asal zannah 4 dah. Nah, pada ragunya masih ada, tapi digunakan zon. Zon tidak berlaku di sana. Ada ragu, tambah. Nggak ada pakai zon-zon. Juga tidak boleh berpijak kepada perkataan orang lain. Jika tidak boleh berpedoman kepada perkataan selainnya seseorang, walaupun orang lain itu jam'an kathiran, jamaah yang banyak. Jamaah yang banyak. Mudah dipahami kalau dia seorang imam. Dia naik ke rakaat ke-5. Makmumnya semuanya duduk. Semuanya bilang subhanallah. Enggak ada satu pun yang ikut dia. Semuanya bilang subhanallah, bergema masjid. Apakah ketika masjid bergema dengan teguran tersebut, salat Jumat naik ke rakaat ke-3, salat Zuhur naik ke rakaat ke-5, semua jamaah menegur, perempuan bertepuk tangan, laki-laki subhanallah serentak. Lihat kondisi hatinya, dia yakin atau ragu. Kalau masih ragu, lanjut. Nggak boleh gara-gara orang mengatakan semua sudah cukup, duduk, tidak boleh. Tapi kalau asbab teguran itu datang keyakinannya, boleh duduk. Bukan karena teguran, tapi karena keyakinannya. Wal aslu fi dzalik, dalil dalam kasus ini adalah hadis Imam Muslim yang berbunyi, idza syakka ahadukum fi salati, apabila ragu-ragu oleh salah seorang kalian dalam ibadah salatnya, falam yadri, lalu dia tidak mengetahui, salat salasan am arba'an, apakah dia telah salat 3 rakaat atau 4, fal yatrahis syakka, hendaklah dia mencampakkan keraguan tersebut, hendaklah dia membuang keraguan tersebut, wal yabni, dan hendaklah dia melanjutkan ala mastaiqana, atas sesuatu yang ia yakini, yaitu sedikit. Yang diyakini adalah jumlah sedikit. Summa yasjud, kemudian sujud ia seseorang akan 2 kali sujud, qabla an yusallima, sebelum bawa salam ia seseorang. Fa in kana shalla khamsan, maka jika ada ia seseorang itu telah solat 5 rakaat, hakikatnya jika ada ia seorang itu telah solat 5 rakaat yang sebetulnya, sufya'na lahu safi'na lahu salatahu, niscaya menggenapkan mereka 2 sujud baginya seseorang. Kenapa jamak ya? Harusnya tasniyah. Ada hadis tasniyah? Menggenapkannya sujud, mungkin dibuat jamak karena 2 sujud tambah duduk antara 2 sujud. Nah, di dalam enggak ada hadisnya. Menggenapkan mereka, niscaya menggenapkan mereka 2 sujud, lahu baginya seseorang akan solatnya seseorang. Apa maksud 2 sujud itu menggenapkan solatnya? Ay raddat hasajdatan ilal arba, mengembalikan akannya solat oleh 2 sujud ke jumlah 4. Niscaya mengembalikan akannya solat oleh 2 sujud tersebut ke jumlah normal. Tapi apabila solatnya ternyata memang genap 4, nggak ada yang lebih, maka Nabi katakan sujud itu adalah untuk membikin kecewa syaitan, membikin kecewa syaitan. Jadi sujud sahwi adalah dalam rangka membalas tindakan syaitan yang mengganggu kita sholat. Itu inti pada sujud sahwi.
Ketika kita sholat diganggu syaitan sehingga lupa rakaatnya, maka kita buat suatu gerakan yang mengingatkan dia kepada sejarah terkutuknya syaitan. Anda ingat masih SD? Nah, kawan melakukan sebuah kebiasaan, lalu kita isyarat dengan kebiasaan tersebut, pasti dia marah. Kita datang ke rumahnya, dia kena lempar oleh ibunya, kena di dahi. Sedang belajar, lihat aja pegang dahi, ngamuk dia itu. Nah, kamu caci maki saya. Enggak, saya pegang dahi saya. Kamu ngejek saya. Karena ketika kita pegang dahi, mengingatkan dia ke sejarah kena lempar kemarin sore, kena sendal di dahi. Nah, sekarang kita sujud. Nah, baru geram setan. Apa kata setan? Umira ibnu Adam fasajad falahul jannah. Manusia disuruh sujud, lalu dia sujud, dia dapat surga. Aku disuruh sujud, aku tidak mau, dia masuk neraka. Nah, itu sambungan hadisnya enggak dimuat di sini. Kalau sekiranya solat kita memang 5, sujud akan mengembalikan solat itu ke hitungan normal. Normal bukan dalam artian 4, normal dalam artian genap. Nah, zuhur kan genap, tapi kita kebuat 5, kita tambah dengan 2 kali sujud, jadi genap juga deh, 6. Tapi apabila memang pas 4, itu apa sujud tadi? Untuk membikin geram syaitan. Wal asahu, pendapat yang kuat, annahu yasjudu wa inzala syakkuhu qabla salami. Pendapat yang kuat, sesungguhnya seseorang tetap sujud. Sesungguhnya seseorang tetap sujud walaupun hilang ragunya seseorang sebelum salamnya seseorang. Walaupun hilang ragunya sebelum salam. Sebelum dia salam dari solatnya, dia sudah yakin bahasanya solatnya pas, nggak ada yang lebih. Tetap sunnah sujud sahwi. Benar kejadiannya? Bi antazakkara annaha rabi'ah. Dengan bahwa mengingat ia seseorang sesungguhnya rakaat yang dianggap lebih itu betul rakaat keempat. Bi antazakkara, dan bahwa menyadari ia seseorang sesungguhnya rakaat yang dianggap lebih itulah rakaat keempat. Kalau sudah yakin itu rakaat keempat enggak ada yang lebih, kenapa sujud lagi? Li fi'liha ma'at taraddud, karena melakukannya seseorang rakaat tersebut bersamaan dengan ragu-ragu. Dia melakukannya tidak dengan hati yakin ini rakaat keempat. Hatinya ketika itu terselubungi antara ragu, antara 4 dan 5. Itu pendapat asah. Muqabil asah, la yu'tabaru taraddud ba'da zawalih. Tidak dianggap lagi taraddud setelah hilangnya taraddud. Tidak dianggap taraddud setelah hilangnya taraddud. Kalau tidak dianggap, berarti tidak disunahkan sujud sahwi. Bahkan tidak boleh sujud sahwi menurut muqabil asah. Wa kaza hukmu ma, apa itu? Hah? Yusallihi. Nah. Wa kadza hukuma yusallihi mutaraddidan. Begitulah hukum sesuatu yang mengerjakan ia seseorang akannya keadaan dia ragu-ragu. Begitulah hukum sesuatu yang mengerjakan ia akannya sesuatu keadaan ragu-ragu. Wahtamala kaunuhu zaidan, ada kemungkinan keadaannya yang dilakukan itu rakaat lebih. Wahtamala kaunuhu, ada kemungkinan keadaannya sesuatu itu lebih. Apa hukumnya? Wa kadza tersebut annahu yasjud,
sesungguhnya seseorang sujud sahwi litaraddudi fi ziyadati, karena ada keraguan di dalam menambahnya, apakah menambah rakaat atau menambah ruku atau menambah sujud. Nah, ketika dia selesai sujud, duduk, nah, jari mengangkat telunjuk, tapi lidah baca Rabbi firli wajibuni. Ini mana sebetulnya? Kembali di sujud, Allahu Akbar, jarinya begini, bacanya Rabbi firli. Ini menunjukkan bahasanya ini sujudnya sudah dua baru satu kali, satu atau dua. Dia ragu satu atau dua. Ditanya ke telunjuk, dua. Sudah bilang sudah, maka saya buat jari begini. Kata lidah belum dua, maka saya bilang Rabbi firli. Nah, satu atau dua. Sujudnya sudah dua kali atau baru satu kali? Hukumnya sama dengan rakaat tadi, 3 atau 4, maka dia harus sujud lagi. Dan dia sunnah sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena taraddud fi ziyadati. Kalau datang keyakinan kepada dia bahasanya sujudnya tadi pas 2, waktu tasawuf akhir, apa perlu sujud lagi? Menapa asal perlu sujud lagi? Karena ada taraddud. Muqabil asal tidak perlu sujud. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian pada posisi berdiri, ini saya i'tidalkah atau selesai Fatihah? Nah, kalau i'tidal berarti saya harus sujud. Kalau baru selesai Fatihah harus saya ruku. Dia ragu, raka'a amlah. Dia sudah ruku atau belum? Kok masa? Belum ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sholat sendirian, alhamdulillah. Kalau jadi imam, ini yang berat beban nih. Nah, mau kemana nih? Mau ruku atau tidak? Khair. Maka nggak usah dipedulikan, nggak perlu dipedulikan jamaah di belakang. Satu konsepnya adalah al-aslu al-adam. Pokoknya kalau ragu sudah atau belum, asal belum, lakukan lagi. Masih ragu juga, lakukan lagi. Setelah lakukan, ragu lagi, lakukan lagi, sampai tiada lagi. Nah, tapi dalam sholat jarang was-was yang sampai tahap ini. Tapi dalam air, ini yang was-wasnya sering. Sudah cuci muka, rasa belum, cuci lagi, tetap juga belum, dicuci lagi, rasa-rasa juga belum, masuk dalam bak mandi juga rasa-rasa belum. Saya pernah wudhu itu harus menyelam ke dalam bak. Tolong Naufal, kalau nggak nyelam ke dalam bak itu rasa nggak sah wudhu. Untung bukan bak mandi, kolam ikan. Kami dari ulum tu wudhu di dalam kolam ikan. Dia masuk ke dalam tu, aku wudhu kono tu. Nah, setahun lebih, akhirnya geram sama setan. Nah, efeknya kita apa itu? Efeknya berat semua rasa ibadah. Asal dah mau wudhu tu rasa tantangannya berat. Apalagi sampai wudhu tempat orang. Ini mau wudhu dilihat oleh orang. Sampai orang-orang ngomong tuh, mana wudhu tu? Mana wudhu kayak mandi? Itu sampai tetangga saya di rumah di kampung bilang, ini mandinya apa? Setabuh. Tabuh, sumur dari kayu. Nah, mandinya sesumur, wuduknya setabuh. Dapat gelar dari tetangga. Tetangga nggak mengerti, ya sudah. Itu tanda pernah belajar fikih. Nah, kalau belum pernah was-was, berarti belum mengerti fikih.
Kalau masih was-was, berarti belum selesai belajar fikih. Ihsan masih was-was? Pernah? Masih? Belum selesai belajar fikih. Khair. Wa kadza, mana itu? Muqabil asa la yatabaru taraddud ba'da zawali wa la yasjudu lima yajibu bi kulli halin. Tidak sujud ia seseorang. Itu tadi barisnya wa inzala syakkuhu ya. Kita antum ha atau ta? Ha. Masih bagus kita antum berarti. Anau yasjudu li tarfi ziyadati wa inzala syakkuhu qabla salami. Bukan ta. Ta aja lah. Titik. Wala yasjudu, dan tidak sujud ia seseorang lima yajibu, bagi sesuatu yang wajib dilakukan dengan setiap keadaan. Idza zala syakkuhu, apabila sudah hilang ragunya. Misaluhu, contohnya adalah sakka fit tsalitsah, ragu ia seseorang tentang rakaat yang ketiga. Fil waqi', yang ketiga pada yang sebenarnya. Dia ragu pada rakaat ketiga yang sebenarnya, yang pada dirinya dia nggak tahu, yang hakikatnya itu rakaat yang ketiga. Minar rubaiyah, dari salat yang 4 rakaat. Apa yang diragukan? Asalisatun hi am rabi'atun, apakah rakaat ketiga dianya yang sedang dilakukan ataukah rakaat keempat? Fatazakara fiha, maka ingat ia seseorang di dalam rakaat tersebut, annaha tsalisah, sesungguhnya itu rakaat ketiga. Wa ata bi rabi'ah, lalu mendatangkan ia seseorang dengan rakaat keempat. Lam yasjud, tidak perlu sujud ia seseorang. Kenapa tidak perlu sujud? Li'anna ma fa'ala minha ma'at taraddud la berdami, karena sesuatu yang dia kerjakan akannya darinya salat beserta taraddud, itu harus darinya seseorang. Au tazakara fi rabi'ah, atau dia ingatnya pada rakaat keempat. Allati atabiha anna ma qabla salisa, sesungguhnya pada rakaat keempat yang telah mengerjakan ia seseorang dengannya rakaat keempat. Apa yang dia ingat? Sesungguhnya rakaat sebelumnya adalah rakaat ketiga. Sajadah, nisa sujud ia seseorang. Kenapa sujud? Li'anna ma fa'ala minha qabla tazakkur muhtamalun liziyadah, karena sesungguhnya sesuatu yang telah ia lakukan akannya darinya salat sebelum ingat, itu ada kemungkinan bagi rakaat lebih. Saya ulang terjemahannya. Wala yasjudu, dan tidak perlu sujud ia orang solat. Lima yajibu, bagi sesuatu yang wajib ia sesuatu, bikulli halin, dengan setiap keadaan. Keadaan ragu atau yakin. Idza zala syakkuhu, apabila sudah hilang ragu-ragunya. Mithaluhu, contohnya adalah syakka fi tsalitsah, ragu ia seseorang pada rakaat ketiga. Fil waqi', rakaat ketiga yang sebenarnya dari rakaat yang keempat. Yang dia ragukan, apakah ini yang ketiga, yang sebenarnya itu yang ketiga, apakah ini yang ketiga atau yang keempat? Fatadzakara fiha, lalu dia bisa mengingat pada rakaat tersebut, sesungguhnya ini adalah rakaat ketiga, dan dia akan mendatangkan dengan rakaat keempat, niscaya dia tidak perlu sujud. Alasannya,
Karena sesungguhnya sesuatu yang telah ia lakukan akannya darinya solat atau darinya rakaat boleh, beserta taraddud itu labuddamin, sesuatu yang harus. Atau ingatnya di rakaat keempat, rakaat keempat yang sudah dia kerjakan dengannya rakaat keempat, artinya sudah dia lakukan rakaat keempat tersebut atau sedang. Apa yang dia ingat? Annama qablaha salisa, sesungguhnya rakaat sebelumnya itu rakaat ketiga. Sajada nisa, sujud ia seseorang. Alasan? Li'anna ma fa'ala minha, karena sesungguhnya sesuatu yang telah ia kerjakan akannya dari solat atau rakaat sebelum ingat itu ada kemungkinan lebih. Titik. Nah, baik, silakan. Kalau dia lupa itu terjadi di rakaat ketiga, kan itu adalah hal yang wajib bagi dia. Maka kalau di dalam rakaat dia ragunya ini 3 atau keempat, maka ketika dia rakaat ketiga itu dia bisa mengingat kalau yang memang yang sebenarnya yang ia lakukan sekarang itu memang rakaat ketiga, maka dia tidak perlu menambah sujud. Kenapa? Karena kalau dia tambah pun nanti rakaat itu terhitung 4, tidak ada terjadi penambahan di situ. Kemudian di bawah itu kalau dia posisi diragu di rakaat keempat, ragunya 3 atau 4, kemudian dia bisa mengingat ragunya di rakaat di rakaat terakhir, rakaat terakhir. Atau mengingatnya di rakaat keempat, bukan ragunya. Iya. Mengingatnya di rakaat keempat. Kalau begitu dia sujud. Kenapa dia sujud? Karena itu bisa jadi penambahan rakaat. Kalau dia yang tadi, kalau ditambah pun kan terhitung jadi rakaat keempat. Kalau diingatnya di rakaat keempat itu kalau ditambah lagi, jadi ada penambahan rakaat di dalam sholat. Maka kalau di bawah itu sujud. Paham ya, San? Boleh, persian itu seperti apa? Hah? Sekarang yang paham mana? So? Intinya apabila sesuatu itu kita lakukan disertai dengan keraguan, maka itu akan ditutup dengan sujud sendiri. Namun apabila keraguan datang sebelum kita melakukan sesuatu dalam sholat, kemudian hilang keraguan itu sebelum melakukan sesuatu tersebut, maka tidak perlu sujud sahwi. Jadi kita melakukan dengan keyakinan walaupun ada keraguan sebelumnya. Allah. Dia ragu pada rakaat ketiga di alam nyata, di alam yang sebenarnya, di hitungan yang sesungguhnya, yang dimaksudkan oleh musannaf fil waqi', di hitungan yang sesungguhnya dia sedang rakaat ketiga dari salat 4 rakaat. Disitulah terjadi keraguan. Kata dia, ini rakaat ketiga atau keempat, dan dia ragu. Nah, salat dilanjutkan. Dia baca Fatihah sambil berfikir-fikir, ini rakaat ketiga atau keempat ya, baca Fatihah lanjut. Dia ruku rakaat ketiga dia mikir juga, 3 atau keempat. Sami Allahu liman hamidah, hilang ragunya. Ini betul yang ketiga. Maka dia tidak perlu sujud sahwi. Kenapa tidak perlu sujud sahwi? Karena ragu itu ada pada rakaat apa itu bahasanya? Yasjudu la yajibu bi kulli halin. 5 yajibu bi kulli halin.
Rakaat ketiga itu kalaupun dia yakin itu rakaat 3, dikerjain nggak rakaat ketiga? Kalau dia ragu itu rakaat ketiga, dikerjain nggak? Jadi mau kondisinya ragu atau tidak ragu, itu rakaat tetap juga dikerjain. Yakin dia bahasanya itu rakaat ketiga, ya dikerjain juga. Atau ragu dia itu 3 atau 4, katakanlah 4 kan kerjain juga. Mau kita katakan itu rakaat ketiga, dikerjain juga. Mau kita katakan rakaat keempat, kan tetap juga dikerjain. Jadi keraguan yang datang pada sesuatu yang memang harus dilakukan dan hilang pada saat itu juga, maka tidak perlu sujud. Tapi ketika dia mencoba mengingat di rakaat ketiga, enggak ingat-ingat, naik pada rakaat keempat baru ingat. Jadi pada rakaat keempat apa yang terjadi? Ingatnya. Au rabi'ah, fatazakkaru fiha, dia ingat padanya rakaat keempat. Rakaat keempat yang mana? Allati atabiha, rakaat keempat yang sudah dia kerjakan. Tapi kalau belum dia kerjakan, itu rakaat ketiga, tak perlu sujud sahwi. Tapi rakaat keempat yang sudah dia kerjakan, artinya dia sudah masuk ke rakaat keempat, sudah berpindah dari sujud rakaat kedua, rakaat ketiga, dia sudah naik Allahu Akbar. Sejak dia berdiri pada rakaat keempat, itu dia sudah dianggap atabiha. Pada saat itu datang keyakinan anna qablaha salisa, sesungguhnya rakaat sebelumnya tadi itu ketiga, maka dia perlu sujud sahwi. Kenapa perlu sujud sahwi? Karena sesuatu yang dia kerjakan ini, li'anna ma fa'ala minha, sesuatu yang dia kerjakan daripada rakaat keempat sebelum datang ingatannya itu muhtamal, bisa jadi 4, bisa jadi 5. Nah, kalau bisa jadi 4, harus nggak dikerjain? Harus. Kalau bisa jadi 5, harus nggak dikerjain? Tidak. Nah, tapi rakaat ketiga tadi, kalau bisa jadi itu 4, dikerjain nggak? Kalau itu 3, mau 3, mau 4, tetap jadi kerjaan itu. Jadi kalau ragunya di sana nggak perlu, hilang keraguannya di sana nggak perlu sujud. Tapi kalau pada rakaat yang keempat ini hilang ragunya, rakaat itu kan ada muhtamal ziyadahnya. Nah, muhtamal ziyadah artinya kalau dikatakan tadi 3, 4, 3 atau 4, maka dianggap 3 ditambahlah 1 rakaat. Rakaat yang 1 di penambahan ini ada kemungkinan 4, 5, 4 atau 5. Ala kulli hal 4 atau 5. Kalau 4 wajib dikerjakan, kalau 5 wajib turun. Berarti tidak wajib dikerjakan ala kulli hal. Nah, sebab itulah maka dia mesti sujud, karena salat itu diselimuti oleh keraguan. Titik. Ya. Jadi ini pernah kami dengar dari seorang ulama ya, Pak Bukhari ya, kalau sebutkan namanya. Dia kejadian ini misal nih persis di rakaat keempat, kembali dia berdiri, akhirnya dia tuh yakin tuh dia berdiri, dia nambah 1 rakaat, katanya wajib diselesaikan rakaat yang nggak sengaja ditambah tadi. Maksudnya dia yakin tuh 5. Ya, dia yakin tuh 5. Tanya saya, kalau memang kayak gitu kejadiannya, bukan nikah itu termasuk daripada ziyadah dengan sengaja, itu bagaimana tuh penambahan, kita ada tambah rukun di sini? Bukan hukumnya dipertanyakan, itu pendapat sesat. Kalau dia yakin 3, 4 atau 5 ya, 4 atau 5. Kan awalnya 3, 4 kan? 3, 4, anggap 3, harus tambah 1 lagi 4. Sampai rakaat keempat itu datang keyakinan, ini enggak 4 nih, dah 5. Dia sedang baca Fatihah, ini dah 5 ini. Apa yang harus dilakukan? Wajib duduk. Enggak boleh dilanjutkan. Kalau lanjutkan batal sholatnya. Mau ulama siapa yang pendapat? Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Syiah, Wahabi, Salafi, Jabariyah, Qadariyah, semua aliran termasuk yang sesat sepakat mengatakan sholatnya batal.
Nah, itu nggak ada toleransi situ, nggak ada khilafiyah. Mana ada boleh secara sadar menambah rakaat. Nah, sama juga dengan fatwa ulama, bukan fatwa ulama lagi. Pendapat yang beredar di tengah kawan-kawan, mereka katakan kalau imam naik ke rakaat kelima, kita sadar itu rakaat kelima, kita wajib ikut. Nah, itu level pendapatnya itu. Wajib mutaba'ah. Karena mutaba'ah imam hukumnya wajib. Kalau imam nambah rakaat kelima, kita yakin itu kelima, tambah aja. Kita wajib mutaba'ah. Berjamaah itu wajib ke imam. Nah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak ada bahasa taat di sana kalau sudah pertentangan dengan agama. Khair, masya Allah. Masya Allah. Ya. Ada dengan kalimat di walau nasya kunutan pada karahu fi sujudihi lam ya'ud lahu. Ini kan ya'ud ini huruf ilatnya di tengah, bro. Ada ya'udu, Iya. ada ya'udu, terus tambah lam. Kenapa yang tengah terjadi perubahan? Seharusnya kan kalau lam itu kan penjazam fi'il mudhari, akhirnya kan yang di akhir itu. Di sini kami bingung juga, kemarin kan temu yakun, lam yakun. Saya bukannya ya'udu kan? Kenapa bukan di dalnya itu terjadi perubahan, tapi wawunya yang dihapus? Kan asalnya ada Ya'udu. ya'udu. Masuk lam. Jadi apa? Lam. Oh ya. Ya'ud. Bertemu dua huruf sakin. Dibuang huruf ilah.